Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Oke. Nah, banyak sekali pertanyaan yang bermunculan di TikTok saya ya kan. Nah, baru-baru ini muncul banyak berita bahwa Jepang mulai membuka pintu lebih lebar untuk tenaga kerja asing. Oke. Nah, eee, terutama pekerja asing dari India. Nah, mulai dari sektor IT, manufaktur, sampai keperawatan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa dampak buat kita sebagai pekerja migran Indonesia? Nah, apakah persaingan akan makin ketat? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita tetap ada peluang, mempunyai peluang? Nah, itu ya. Nah, di video ini saya akan bahas secara jujur dan realistis, plus langkah konkret supaya kita bisa bersaing dengan pekerja asing lainnya, bukan cuma jadi penonton, oke? Nah, kita bahas satu persatu, oke? Kenapa Jepang mendatangkan tenaga kerja dari India? Nah, alasan utamanya ada 3. Yang pertama adalah krisis tenaga kerja di Jepang, itu yang paling penting, kalian semua juga pada tahu ya kan? Nah, di Jepang sendiri sudah banyak banyak sekali video yang bermunculan di YouTube ataupun TikTok, sudah banyak mungkin kalian sudah pada tahu semua ya kan? Nah, populasi menua. Yang pertama populasi menua, anak muda itu makin sedikit, banyak sektor kekurangan pekerja, serius. Nah, yang kedua, India punya tenaga kerja besar dan usia produktif. Nah, populasi muda, banyak teknik, lulusan IT, lulusan teknik, dan engineering. Siap kerja ke luar negeri, itu yang paling penting. India itu salah satu penduduk penduduk terpadat di dunia ya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi Jepang India makin kuat. Nah, itu yang terpenting. Jepang Jepang itu butuh skill, India butuh lapangan kerja. Nah, jadi cocok. Jadi menjadi sebuah kolaborasi ya. Nah, artinya apa? Jepang tidak hanya fokus ke satu negara, tapi membuka persaingan global. Nah, apa dampak buat pekerja migran lainnya termasuk Indonesia? Nah, bagian yang harus kita sadari bersama. Nah, dampak positifnya adalah Jepang tetap butuh tenaga kerja asing. Nah, peluang kerja masih terbuka lebar, sangat-sangat lebar. Sistem visa makin fleksibel, oke. Nah, Tokudegino dan lain-lain. Nah, tantangannya persaingan makin ketat, itu yang pastinya ya kan. Di India itu ya namanya juga, penduduk terpadat ya kan, jadi semakin banyak orang ya semakin persaingan makin ketat ya kan. Nah, yang pertama, perusahaan akan memilih bahasa yang lebih bagus, skill yang lebih siap, mental kerja yang lebih kuat. Nah, itu yang paling dibutuhkan perusahaan ya. Nah, kalau kita tidak melihat kualitas, tidak meningkatkan kualitas, pelan-pelan bisa tersingkir di bawah negara-negara ini, oke? Tapi tenang, kita masih punya peluang besar asal tahu caranya. Nah, oke. Oke, cara mempersiapkan diri agar tetap bersaing bersama negara-negara lainnya, eee, yang pertama yang paling penting adalah kuatkan bahasa Jepang. Nah, itu yang paling penting buat teman-temannya, ini yang paling penting karena kalian datang membawa nama Indonesia, ya itu yang paling penting kalian persiapkan bahasa kalian ya, oke? Yang buat toko Tegino ya, yang buat magang mungkin agak sulit ya kan karena keterbatasan waktu mungkin bisa jadi, oke? Nah, minimal itu N4 wajib, N3 nilai plus besar, bisa komunikasi kerja harian, nah itu yang paling penting. Bukan cuma hafal JLPT tapi ngobrol dengan senpai, mana tahu senpainya orang Jepang, paham instruksi kerja dari bos atau sacho ataupun leader, berani bicara walaupun salah ya kan. Nah, yang perlu diingat, skill bisa diajarkan, bahasa adalah nilai jual, itu yang paling penting. Bahasa adalah nilai jual kita untuk berada di Jepang, oke. Nah, yang kedua, punya skill spesifik. Nah, punya skill spesifik, eee,
Nah, yang kedua, punya skill spesifik untuk pekerja umum. Nah, sekarang Jepang cari orang yang siap kerja, bukan cuma tenaga kasar ya kan. Udah tenaga kasar ini mungkin ada beberapa sektor, yaitu sektor saya ini pertanian, bisa jadi ya konstruksi, konstruksi bangunan itu pekerja kasar, tidak maksudnya susah untuk digantikan itu, untuk digantikan robot agak susah ya kan. Nah, contohnya ya, yang orang yang siap kerja bukan cuma tenaga kasar ini contohnya manufaktur tadi bisa, contohnya itu bisa mesin, QC atau welding, oke. Nah, yang kedua ada Kaigo yang punya sertifikatnya, yang ngerti SOP. Yang ketiga ada konstruksi, alat safety, pengamal lapangan, ada juga ya kan. Yang keempat ada IT. IT ini contohnya kayak coding sistem, sistem keuangan kerja ataupun sebagainya, dalam bahasa Inggris dan Jepang. Nah, spesifikasinya ini semua ya, yang tadi saya sebutkan ya, itu adalah peluang yang lebih besar. Nah, yang ketiga, tunjukkan mental kerja yang disukai Jepang. Ini kelebihan besar orang Indonesia kalau dimaksimalkan. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting itu disiplin, sopan, bisa bekerja dalam tim, hormat aturan, tidak banyak protes. Nah, itu bisa juga tergantung situasi kondisi tempat masing-masing, oke? Tidak juga, maksudnya bukan tidak juga, tapi tergantung sikon dan kondisi, oke? Kalau digabungkan dengan bahasa, oke. Digabungkan dengan skill lebih oke. Nah, itu sangat-sangat kompetitif, oke? Nah, yang keempat, perbaiki dokumen dan CV Jepang. Nah, ini yang paling penting ya kan. Kalau mau sesuatu kayak wawancara, wawancara di tempat baru ataupun mau pindah, nah itu harus perlu menyiapkan CV yang terbaik, yang menurut perusahaan itu oke, yang menurut kalian oke, yang bisa perusahaan itu bisa berpikir bahwasannya kalian ini layak untuk bekerja di tempat tersebut. Oke. Jangan lupa cantumkan pengalaman kalian ya. Nah, itu yang paling penting. Yang kelima, jangan takut bersaing, tapi jangan malas belajar. Nah, ingat satu hal ini, Jepang bukan menolak orang Indonesia, bukan. Banyak orang Indonesia di sini, pokoknya orang di Indonesia di Jepang ini lumayan banyak ya. Di hampir di semua prefektur itu ada orang Indonesia ya. Banyak sekali, hampir 200 ribuan kalau kalau nggak salah sekarang ya. Di 2002, akhir 2025 ini mungkin ada 200 orangan. Nah itu tadi ya, jangan takut bersaing. Nah, ingat satu hal ini. Jepang hanya memilih yang paling siap. Nah, berarti kalian yang paling siap tempur, yang paling siap kerja, yang paling siap untuk dicaci maki, yang paling siap untuk berkorban ya. Berkorban dalam arti untuk berkorban masa depan, untuk berkorban demi keluarga yang ada di Indonesia ya. Nah, teman-teman, eee, datangnya tenaga kerja dari India ataupun negara-negara lain contohnya Vietnam, Jepang, Thailand, Filipina, semuanya itu tidak berpengaruh ya, itu bukan ancaman, bukan sesuatu ancaman, oke? Nah, kalau kita mau naik level, nah ancaman yang sebenarnya itu adalah malas. Ini yang paling parah ini di seluruh dunia ini pasti paham tentang masalah ini ya kan. Setiap negara pasti ada masalah ini. Nah, malas belajar, terus terlalu enak di zona yang sekarang kayak berteman, ngumpul, nongkrong atau yang lain sebagainya ya kan. Nah, terus nggak mau update skill. Nah, ini yang saya bahkan kalian-kalian semua sedang mengalaminya ya kan, tidak mau upgrade skill, tetap di posisi yang sekarang, oke? Nah, itu yang paling penting. Ancaman yang sebenarnya. Nah, kalau kita bahasanya oke, skill jelas, mental kuat kerja oke, Jepang masih sangat membutuhkan kita, sangat-sangat membutuhkan. Eee, Banyak di sini itu sepi ya, kayak kampung itu masih sepi, semuanya sepi. Soalnya memang penduduknya tidak sepadat Indonesia dan tidak sepadat India, tidak sepadat negara-negara ASEAN ya kan. Negara-negara ASEAN dan negara Asia lainnya ya kan. Jepang ini termasuk penduduknya sedikit ya kan. Jauh, jauh sekali.
Nah, maka dari itu Jepang sangat membutuhkan kita sebagai warga negara Indonesia, kalau ada skill, oke gas ke Jepang. Nah, oke teman-teman sekalian, nah kalau kalau kalian suka video tentang konten seperti ini, jangan lupa like and subscribe and share supaya makin banyak pekerja Indonesia yang siap untuk bekerja di Jepang. Untuk bersaing secara global, untuk bersaing secara internasional di Jepang ini banyak, ada Argentina, pokoknya hampir seluruh negara. Kalau kita di perkotaan Tokyo itu hampir ada ya, hampir ada semua negara ya, hampir kulit hitam, kulit putih, bangsa ini, bangsa itu hampir semua ada di Jepang ini ya. Karena Jepang ini memang tempat hiburan, memang tempat belajar, memang tempat kerja, semuanya ada di Jepang ini. Oke, tempat liburan, belajar semua ada di Jepang ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jepang.